Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kebumen akan mempraktekkan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Siklus 1. Peserta A, Supervisor, diperankan oleh Marisa Aprianti. Peserta B sebagai Coach, diperankan oleh Ulsana Puji Lestari. Peserta C sebagai Coachee, yang diperankan oleh Bapak Supriyadi. Assalamualaikum Ulsana. Waalaikumsalam Bu Marisa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Marisa? Alhamdulillah sehat. Bu Ulsana hari ini akan melaksanakan praktek coaching. Iya Bu. Nanti sebelum proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Silakan. Nanti pada saat coaching saya akan mengamati dan menilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah Ibu Ulsana pada saat melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur TEPA atau belum, dan apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ulsana. Dan nanti juga jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya itu tadi ada permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu Ulsana. Mungkin sebelum proses observasi dilakukan, ada sedikit pertanyaan. Saya boleh Ibu? Boleh, silakan Bu. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu tentang kompetensi apa yang akan Ibu inginkan dikembangkan pada saat nanti proses coaching dilaksanakan. Ada 3 kompetensi yang sebenarnya ingin saya kembangkan saat proses coaching nanti. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh coach kepada saya. Yang ketiga ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menggali masalah dan menemukan solusi bersama dengan coach. Dan berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu? Ya Bu. Dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu Ulsana sebutkan, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin saya diobservasi? Nah, yang spesifik, kalau kemarin kita sudah berlatih tentang presence dan mendengarkan penuh atau kehadiran penuh juga. Nah, yang saya ingin intinya nanti itu dikembangkan, ingin diobservasi oleh Bu Marisa adalah tentang pertanyaan berbobot. Saya ingin Ibu menilai apakah pertanyaan yang saya ajukan itu sudah berbobot kepada coach, sehingga coach itu bisa mengemukakan dan mengeksplor semua masalahnya dan kita temukan solusi bersama yang terbaik saat itu. Begitu ya Bu. Nah dari kompetensi yang tadi tentunya ada indikator ketercapaian yang ingin Ibu Ulsana capai. Itu ketercapaian seperti apa? Ketercapaiannya adalah kita menemukan pemecahan masalah dari masalah yang coach sampaikan. Jadi kita ada tujuannya setelah pertemuan ini adalah kita menemukan solusi dan obat dari masalah yang selama ini coach rasakan di kelasnya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Silakan Ibu Ulsana melaksanakan proses praktek coaching. Nanti setelah praktek coaching selesai kita bicara lagi ya Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat sore Pak Supri. Ya, selamat sore Bu Ulsana. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabarnya Bu Ulsana? Alhamdulillah baik juga. Nah, dalam pertemuan ini ya Pak, saya berniat untuk melakukan coaching dengan Pak Supri. Apakah Pak Supri bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Kebetulan saya akhir-akhir ini juga sedang mengalami permasalahan dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Oh begitu ya. Berarti nanti di coaching ini kita
tujuannya apa Pak dari coaching ini? Tujuan dari pelaksanaan coaching ini yang diharapkan yaitu saya dapat menggali solusi atas apa permasalahan yang sedang saya alami di sana. Oke, berarti kita akan masuk ke permasalahannya Pak Supri. Masalahnya apa Pak? Di kelas atau di sekolah Pak ini Pak? Lebih spesifiknya di kelas Bu. Jadi akhir-akhir ini, 2 minggu terakhir ini di kelas saya itu pembelajarannya kurang kondusif di sana. Kurang kondusif. Apakah akhir-akhir ini juga Pak Supri itu sudah melakukan refleksi diri? Penyebab apa yang menyebabkan anak itu tidak kondusif di kelas? Ya Bu, saya melakukan refleksi akhir-akhir ini memang mungkin karena begitu padatnya jadwal selain tambahan tugas mengajar. Kebetulan saya akhir-akhir ini sedang mengerjakan LPJ bersekolah. Jadi dalam pembelajaran kurang maksimal dan itu membuat siswa ketika dalam pembelajaran di kelas ramai main sendiri dan ada beberapa siswa yang sering mengganggu temannya Bu. Oke, berarti ini refleksi dari diri Pak Supri ya. Ada kesibukan lain misal menjadi operator bos begitu ya. Iya Bu. Kalau dari sisi siswa, apakah penyebab dari ketidakkondusifan kelas Pak Supri selama proses pembelajaran? Kalau dari siswa, menurut saya siswa itu beberapa ada yang belum begitu menguasai materi sehingga siswa itu yang menyebabkan mengganggu teman lain yang sedang fokus dalam pembelajaran. Akhirnya dari 16 siswa saya itu ada sekitar 3 siswa yang masih main, tetapi mainan di sini bukan aktif dalam tentang pelajaran, tapi dia mengganggu teman yang lain Bu. Jadi akhirnya beberapa yang lainnya juga kurang kondusif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baiklah, berarti siswa tidak kondusif, jadi Pak Supri juga ada kesibukan, jadi tidak bisa bersinergi bersama di kelas ya antara guru dan siswa begitu ya. Iya Bu. Nah, ternyata ada masalah begini dan kita tadi sudah mengutarakan tujuan bersama. Semoga ada solusi dari masalah ini, begitu ya. Iya Bu, betul. Kemudian untuk level proses pembelajaran Pak Supri, dari adanya masalah ini dari level 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan itu berada di level berapa Pak Supri? Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 paling baru mencapai 5 atau 6 Bu, masih rendah Bu. Oh begitu ya, jadi sudah masalah diidentifikasi dan ternyata masih di level antara 5 dan 6. Nah berarti ini perlu sekali kita cari solusinya ya Pak Supri ya. Iya Bu. Baik, penyebabnya tadi sudah. Nah sekarang kira-kira untuk mengatasi masalah ini, apakah kelebihan yang dimiliki oleh Pak Supri sebagai modal untuk kita merancang solusi dari masalah ini? Kelebihan yang saya miliki, saya bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Salah satunya misalkan saya menggunakan aplikasi berbasis online, contohnya ada Canva Bu. Jadi nanti saya bisa merancang, mendesain apa yang akan saya sampaikan kepada siswa berupa materi yang nanti ditampilkan di presentasi Bu. Sehingga itu bisa menarik perhatian siswa ketika di kelas Bu. Oh begitu, berarti Pak Supri itu karena guru muda ya, bisa IT, cekatan dalam membuat model atau media pembelajaran yang inovatif. Ya, baik Pak Supri, berarti dari kelebihan-kelebihan tadi, kira-kira rencana aksi nyata apa yang cocok dan pas dengan kelebihan yang Pak Supri punya? Rencana aksi nyata yang akan saya laksanakan yaitu dengan menggunakan Canva tadi, saya membuat materi ajar dan saya akan presentasikan, nanti bisa saya tampilkan dengan PowerPoint. Di situ saya selingi dengan beberapa ice breaking supaya siswa itu tidak jenuh dan nantinya siswa lebih bersemangat serta siswa itu lebih memperhatikan ketika saya menyampaikan materi di kelas Bu. Oh baik, berarti Canva ya Pak? Iya Bu. Nah, melalui Canva itu prioritas program untuk penyelesaian masalah ini apa
prioritaskan? Yang saya prioritaskan selain menggunakan smartphone, nanti saya akan menerapkan model-model pembelajaran yang interaktif yang membantu siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Kemudian dari penggunaan IT itu, apakah ada strategi khusus? Misalnya tidak saat proses saja atau saat evaluasi, agar siswa saat evaluasi juga tidak berisik, begitu Pak? Untuk saat evaluasi mungkin seperti sebelumnya mengerjakan soal berupa lembaran LKPD, tetapi nanti saya akan mendesain supaya tampilannya itu lebih menarik. Kebetulan karena saya mengajar di kelas rendah, siswa kelas rendah itu lebih suka hal-hal yang terlihat tidak hanya buku tulisan, tapi mungkin ada sedikit gambar atau variasi seperti itu, Bu. Oh, berarti ini sangat sesuai Pak, karena pakai Canva, evaluasinya juga pakai IT, siswanya kelas rendah, jadi butuh media-media yang menarik dan dengan warna-warna mencolok begitu ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Oke, berarti kira-kira jangka waktu yang diperlukan misal dari perencanaan butuh berapa lama Pak? Mungkin saya butuh waktu sekitar 2-3 minggu dari proses perencanaan untuk pembelajaran menggunakan dengan berbasis IT tadi serta menggunakan metode yang inovatif, Bu. Baik, berarti 2 minggu menurut Bapak cukup 2 minggu? Iya, 2-3 minggu. Oke, baiklah. Jadi ukuran keberhasilan selanjutnya Pak. Ukuran keberhasilan dari penerapan media pembelajaran berbasis IT yang akan direncanakan Bapak itu ukuran keberhasilannya apa? Untuk ukuran keberhasilannya menurut saya nanti indikatornya yaitu siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran serta hasil nilai ulangan formatifnya bisa meningkat dari sebelumnya, Bu. Kemudian adakah kira-kira hambatan yang akan ditemui nanti saat proses pembelajaran ini Pak? Kalau hambatannya karena saya menggunakan IT, kebetulan di sekolah saya untuk sarana prasarana IT-nya masih belum begitu cukup memadai. Di sini itu siswa belum mendapatkan hak untuk mengakselerasikan dirinya melalui IT. Misalkan kebetulan di tempat saya belum ada Chromebook dan sebagainya, Bu. Berarti sarana prasarana ya Pak? Iya, Bu. Kemudian kira-kira dukungan yang dibutuhkan dari siapa? Bentuknya apa saja Pak? Dukungan yang diperlukan terutama dari pimpinan atau kepala sekolah saya akan meminta bantuan serta bagaimana saya akan mengupayakannya supaya kepala sekolah bisa memadai atau melengkapi fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Selain itu bisa juga nanti saya minta dukungan ke rekan sejawat, misalkan nanti saya pinjam beberapa laptopnya untuk mengenalkan metode itu dengan supaya siswa lebih menarik, Bu. Semoga saya juga ikut bisa membantu Bapak meminta dukungan nanti kepada Bapak Kepala Sekolah ya Pak. Kita bersama bersinergi untuk mencari solusi dari masalah ini. Gitu. Kemudian tindak lanjutnya, langkah pertama ini setelah coaching ini apa Pak? Jadi tindak lanjutnya yang pertama saya akan merencanakan pembelajaran berbasis IT dan menggunakan metode yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya saya akan mendesain pembelajaran dan menyiapkan model pembelajaran. Yang ketiga, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang saya rencanakan, dan yang terakhir saya akan melaksanakan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran berlangsung apakah terjadi peningkatan dari sebelumnya atau setelahnya atau tidak. Oh baik, berarti ini tindak lanjutnya sudah jelas bahwa Bapak ingin ada peningkatan sesuai dengan tujuan kita di awal coaching begitu ya Pak. Nah yang terakhir saya ingin tahu, karena ini juga akan bermanfaat untuk saya dan teman-teman guru kita, apakah nanti aksi nyata yang Bapak lakukan itu jika hasilnya baik begitu ya akan diseminasikan atau akan ditularkan kepada rekan guru lain? Ya Bu, nanti ketika
saya selesai melaksanakan dan hasilnya memuaskan, nanti saya akan tularkan melalui kegiatan baik itu diseminasi dengan rekan sejawat satu sekolah ataupun dengan lingkup satu wilayah kecamatan, misalkan melalui forum Jakarta itu. Oh baik, berarti ini sangat-sangat menyeluruh. Jadi solusinya sudah ada ya Pak tadi dengan IT, kemudian juga berdampak ke rencana aksi nyatanya, juga berdampak ke guru lain, dan sebagai tanggung jawab Bapak akan menjaga komitmen ini untuk dijalankan nanti setelah proses coaching ini. Iya Bu, saya berkomitmen akan melaksanakan pembelajaran sesuai yang saya rencanakan sebelumnya. Oh, baik. Terima kasih Pak. Untuk coaching ini, apakah Bapak sudah merasa lega? Ya Bu, alhamdulillah dari coaching ini saya sudah menemukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya Bu Sana sudah membantu saya menggali solusi yang saya cari-cari selama beberapa hari ini Bu. Berarti sudah tidak ada yang ingin kita diskusikan lagi? Mungkin cukup Bu, terima kasih sebelumnya ya. Berarti sudah menyeluruh ya Pak? Ya sudah Bu. Terima kasih atas waktunya, juga bisa jadi pelajaran agar saya juga di kelas sama dengan Pak Supri untuk menerapkan media pembelajaran berbasis aktif. Terima kasih Pak Supri. Ya, terima kasih. Ya, silakan dikerjakan perencanaan, proses, dan hasilnya semoga memuaskan. Ya, terima kasih Bu Sana. Ya, selamat sore. Selamat Pak sore. Supri. Ya, ya. Baik Bu Sana, Ya. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lega Bu. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Ya. Tadi saya melihat proses coaching sudah berjalan lancar. Saya sudah mendengarkan secara full dengan proses coaching berlangsung. Tadi sudah saya sampaikan setelah proses coaching selesai, saya Ibu. Boleh persilakan Ibu bertanya. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah yang didapat oleh Ibu Ulsana pada saat proses coaching tadi? Yang sudah saya dapat itu saya bisa menggali masalah dan menemukan solusi dari masalah itu menggunakan alur delta. Dan alhamdulillah sudah urut Ibu dari kita mencari tujuan bersama dan mengidentifikasi masalah. Jadi coach sudah menjelaskan, mengeksplor masalah dari coach itu sudah sangat runtut dan jelas. Kemudian aksi nyatanya sudah dipaparkan oleh coach dan kita sudah sepakat ternyata coach itu setelah kita berikan pertanyaan tematik yang berbobot, coach bisa menyampaikan dengan runtut dan jelas apa saja aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh coach. Kemudian saya juga menanyakan apakah rencana-rencana tersebut akan bisa dilakukan dengan tanggung jawab dan apa saja yang harus dimaksimalkan dan daya dukung apa yang dibutuhkan. Begitu. Dari yang sudah disampaikan tadi, saya itu memiliki catatan ya Ibu dari hasil observasi yang saya dengar tadi. Ibu yang pertama sudah fokus mendengarkan ceritanya dari Koci, berarti Ibu sudah present kehadiran penuh. Yang kedua, Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Ibu. Oh iya, satu lagi, boleh saya tanya lagi ya? Boleh Ibu. Kompetensi apa apalagi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching yang selanjutnya? Ternyata setelah tadi saya melakukan coaching dengan Pak Supri, mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat penting dalam coaching. Jadi kita itu dapat menemukan solusi yang terbaik dari masalah, tapi kalau kita sebagai coach itu melakukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sebagai seorang coach, saya ingin melatih diri saya untuk bernalar kritis Bu dan kreatif.
untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya mendapatkan jawaban yang berbobot pula dari coaching. Sehingga solusi yang dihasilkan adalah solusi yang memang sesuai dengan masalah yang ditemukan di lapangan dan dirasakan oleh coaching saya. Begitu Ibu. Ya, baik. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching selanjutnya itu dengan berlatih terus-menerus pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, mungkin hanya ini yang saya tanyakan dari saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari saya. Mungkin cukup dari saya Ibu. Ibu terima kasih sudah menjadi observer. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siklus 2. Peserta C sebagai supervisor diperankan oleh Bapak Supiyadi. Peserta A sebagai coach diperankan oleh Marisa Aprianti. Peserta B sebagai coach diperankan oleh Ulsana Puji Lestari. Assalamualaikum Bu Marisa. Waalaikumsalam Pak Supri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Supri. Pak Supri bagaimana hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Saya dengar Bu Marisa akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu? Iya Pak. Ya, sebelumnya nanti saya akan melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang Bu Marisa lakukan. Sebelum melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang Bu Marisa lakukan, nanti saya akan menyampaikan beberapa nilai sesuai dengan rubrik yang akan dilakukan pada saat penilaian kegiatan coaching Bu. Ya, yang pertama apakah kegiatan yang Ibu Marisa lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, apakah sudah menanyakan dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, apakah Bu Marisa sudah mendengarkan respon terhadap coaching. Nah, sebelumnya bolehkah saya bertanya dulu Bu Marisa? Boleh Pak. Ya. Yang pertama, dalam prinsip-prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dulu. Nah, di sini yang pertama, apakah Bu Marisa sudah mengerti apa yang ada di rubrik penilaian kecakapan coaching? Ya, sudah Pak. Insya Allah sudah jelas. Ya. Apakah kompetensi kegiatan coaching yang Bu Marisa ingin kembangkan dalam kegiatan nanti? Baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada proses coaching berlangsung, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Ya. Sebelum selanjutnya dari ketiga kompetensi yang akan Bu Marisa lakukan saat kegiatan coaching nanti, adakah bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Bu Marisa lebih kembangkan saat kegiatan nanti Bu? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama saya mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif, kemudian saya bisa membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Pak. Baik Bu, jadi nanti ketika Bu Marisa melaksanakan kegiatan coaching selama kegiatan berlangsung, nanti saya akan melaksanakan observasi yang spesifik yaitu tentang kompetensi yang Bu Marisa lakukan ya Bu. Ya, baik, Ya. Pak. Selanjutnya dari kegiatan coaching yang akan Bu Marisa lakukan, adakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan atau pelaksanaan coaching nanti Bu Ya, baik. yang Bu Marisa inginkan? Untuk indikator ketercapaiannya, saya ingin itu coaching itu dapat menemukan solusi atau jawaban atas permasalahannya, kayak gitu Pak. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga coach itu dapat menjawab pertanyaan sesuai permasalahan yang dialami dan menemukan solusinya, seperti itu. Baik Bu Marisa. Kalau begitu saya akhiri. Sebelum Bu Marisa melaksanakan kegiatan coaching, saya harap nanti ketika pelaksanaan coaching sudah dapat berjalan dengan lancar dan saya bisa mengobservasi sesuai dengan harapan yang sudah kita bicarakan tadi Bu.
Ya, terima kasih ya Bu Marisa sebelumnya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Marisa. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah ya Ibu Ulsana. Tadi sepertinya Ibu Ulsana ingin menanyakan sesuatu atau curhat, mungkin ada apa Bu Ulsana, bisa bercerita? Bu, tadi saya sudah WA Ibu untuk bertemu di sini ya Bu. Nah, saya mau curhat ini Bu, ada masalah Bu di kelas. Oke, baik. Boleh bercerita, silahkan. Seperti apa masalahnya? Jadi masalah di kelas saya itu, anak-anak saya itu cenderung ke terlalu aktif Bu. Tapi terlalu aktifnya itu bukan tentang pelajaran, lebih ke membahas misal nanti sore mau layangan, mau bikin layangan. Jadi itu disuruh diskusi, bukannya diskusi pelajaran tapi diskusi di luar pelajaran. Jadi berisik, tapi berisiknya bukan materi, tapi berisiknya adalah hal-hal di luar materi. Berarti anak-anak itu aktif, tapi aktifnya bukan di pembelajaran seperti itu ya. Betul Bu. Nah, nanti setelah pada saat kita ngobrol seperti ini, apakah tujuan nanti akhir dari obrolan kita nanti? Saya ingin obrolan ini bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah saya Bu, yaitu anak-anak saya itu hyperaktif tapi bukan aktif pembelajaran tapi di luar pembelajaran. Semoga setelah obrolan ini kita menemukan solusi bersama ya Bu. Baik. Nah, untuk keberhasilannya, ukuran keberhasilan nanti kan siswa itu aktif tapi tidak aktif dalam pembelajaran ya. Untuk ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, obrolan kita ini seperti apa? Jadi saya setelah obrolan ini ingin anak saya itu ada perubahan Bu. Jadi mereka kalau diskusi ya diskusi tentang materi, kalau mereka bergerak ya bergerak. Kinestetik itu tangannya bermain tentang pelajaran. Berarti idealnya ya Ibu. Idealnya itu siswa itu aktif, tapi aktifnya dalam pembelajaran, itu tadi ya yang disampaikan. Nah itu kan kalau level seperti itu di level 10. Pada saat ini di kelasnya Ibu Ulsana kira-kira berada di level berapa? Lebih ke level 5 Bu, karena sangat-sangat berisik, tapi berisiknya di luar materi Bu. Seperti itu. Nah di level 5. Setelah ini berarti Ibu menginginkan siswa itu berada di level berapa? Setelah ini inginnya setidaknya naik ke level 7 Bu. Seperti itu ya, naik ke level 7. Jadi kita sudah mengidentifikasi masalahnya, yaitu menginginkan masalahnya itu siswa itu aktif. Nah, aktifnya di luar pembelajaran. Nah, itu penyebabnya apa? Menurut Ibu penyebabnya itu seperti apa? Penyebabnya itu siswa saya ini Bu, memang 80% itu kinestetik. Tapi kinestetiknya itu lama-lama tidak bisa terarah Bu, karena mungkin di rumah itu juga kurang perhatian. Jadi mereka akan aktifnya itu mencari perhatiannya itu di sekolah. Itu dari siswanya. Kalau dari Ibu bagaimana? Kalau dari saya mungkin saya ini Bu, kalau terlalu banyak ceramah jadi Bu siswanya, ya itu nanti akan kemana-mana obrolannya dan bergeraknya juga akan aktif menjadi teman. Kalau saya itu ceramah, Jadi anak-anak bosan ya diceramahi kalau seperti itu ya. Jadi untuk menghilangkan bosan, jadi anak-anak berdiri menjadi teman seperti itu ya. Nah, untuk itu Bu Ulsana pasti memiliki kelebihan. Setiap orang kan memiliki kelebihan. Ibu Ulsana, menurut Ibu Ulsana itu memiliki kelebihan apa? menurut saya bisa ini Bu, tentang teknologi. Bisa beberapa kali saya membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Berarti kelebihannya di berbasis IT ya itu ya. Memang karena masih muda, memang IT-nya canggih-canggih. Sekarang itu banyak tutorial-tutorial ya Ibu. Nah,
dari kelebihan Ibu Ulsana, apakah strategi yang akan diterapkan untuk masalah yang dia sedang dihadapi oleh Ibu Ulsana? Saya ingin menerapkan beberapa media pembelajaran berbasis IT, Ibu. Misalnya Canva untuk presentasi pembelajaran, kemudian untuk kuisis, untuk evaluasi, begitu. Ya, setidaknya anak itu tidak bosan. Nah, berarti kan ada upaya ya, ada upaya. Nah, untuk langkah awal yang ingin Ibu Ulsana lakukan untuk menuju perubahan agar siswa itu aktif bukan di luar pembelajaran, itu langkah awalnya apa? Langkah awalnya itu saya akan mengaktifkan siswa dalam membuat medianya sendiri. Saya ingin mencoba siswa dengan Chromebook. Nah, Chromebook SD kita, siswa membuat Canva gitu. Jadi dia membuat media pembelajarannya sendiri, memasukkan materi di Canva itu. Jadi mereka sambil belajar, sambil ngetik, sambil berpikir. Nah, mereka tidak akan, menurut saya, mereka tidak akan merasa bosan. Mungkin sekolah Ulsana itu sudah memadai banyak Chromebooknya ya. Kalau untuk jumlah mungkin ada keterbatasan gitu. Tapi sementara mungkin nanti akan satu Chromebook untuk 3 anak atau 2 anak. Nah, tadi kan ada langkah awalnya. Mungkin ada alternatif strategi yang bisa dilakukan oleh Ibu Ulsana. Strategi alternatifnya kalau misal Chromebooknya kurang nanti bisa pakai tablet. Pakai tablet ya. Berarti karena Apusian itu membuat pembelajaran berbasis IT ya. Jadi walaupun tidak ada Chromebook, mencari alternatif lainnya dengan tablet. Nah, untuk melaksanakan ini strategi-strategi yang telah ditetapkan oleh Bu Ulsana tentunya butuh pihak-pihak yang berkompeten, maksudnya yang untuk bekerja sama. Menurut Bu Ulsana, siapa saja pihak-pihak yang bisa membantu untuk strateginya? Pihaknya saya butuh bantuan Pak Kepala Sekolah. Saya Kepala Sekolahnya baru, Bu, namanya Pak Nur Hadi. Ya. Mungkin nanti bisa saya kolaborasi untuk mengusulkan adanya Chromebook, karena kemarin dapat pos kinerja kan bisa untuk setidaknya menambah jumlah Chromebook yang ada di sekolah kita. Itu dari kepala sekolah ya. Baik. Nah, untuk itu berarti tadi ada pihaknya sudah, ada kepala sekolah. Nah, mungkin bagaimana tindak lanjut setelah coaching ini, apa yang dilakukan oleh Ibu Ulsana? Saya akan, pertama itu saya juga harus belajar, Ibu, tentang tutorial Canva. Saya juga harus bagaimana kita dalam mengajari siswa Canva, cara yang menurut saya itu kan mudah, menggunakan kata-kata yang bagaimana, begitu kan di tutorial banyak ya, Bu. Nah, bagaimana kita memilih tutorial yang paling mudah juga kita tayangkan di LCD, jadi siswa mengikuti dengan mudah. Paling awalnya itu, Bu, jadi kita melihat tutorial, kita belajar, kita memilih yang terbaik untuk siswa, dan kita cobakan dulu ke siswa apakah tutorial itu pas untuk level tingkat kognitif siswa kelas 4. Nah, apakah hasil aksi nyata tadi kan Bu Ulsana sudah merencanakan, tadi sudah menganalisis apa yang harus dilakukan. Apabila aksi nyata yang dilaksanakan oleh Bu Ulsana itu berhasil, ya, dapat meningkatkan keaktifan siswa, terus mungkin dari prestasi siswa bisa meningkat seperti itu. Nah, apakah akan digunakan pada teman-teman yang lain? Tentu, Bu, nanti saya akan gunakan dengan seizin Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya ingin mengadakan diseminasi, ya sederhana lah, Bu. Setidaknya saya bisa menularkan hasil dari aksi nyata itu kalau hasilnya baik, sehingga dapat bermanfaat tidak hanya di kelas saya, tapi juga di kelas teman-teman guru lain. Begitu. Baik. Saya tunggu aksi nyatanya Bu Ulsana
dan nanti bagaimana hasilnya saya juga ingin tahu Ibu cerita-cerita selanjutnya. Baik Ibu. Bagaimana perasaan hari ini? Alhamdulillah sudah lega Ibu, kemarin sudah memendam masalah sendiri. Setelah ketemu Bu Marisa, saya jadi merasa lega, kita sudah menemukan solusi bersama. Terima kasih juga ya Ibu Ulsana, waktunya sudah mau bercerita dengan saya. Mungkin saya cukupkan ya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Ulsana. Assalamualaikum Bu Marisa. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Marisa, alhamdulillah tadi selama proses kegiatan coaching saya lihat sudah bisa berjalan dengan lancar. Setelah melaksanakan observasi tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama saya akan menanyakan tentang apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu. Pada saat saya tadi melaksanakan praktek coaching, saya sudah melaksanakan sesuai alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching dan mengarahkan aksi atau tindakan yang akan dilakukan dan menemukan berhasil atau tidaknya rasa tanggung jawab pada coaching agar terlaksananya aksi yang telah dilaksanakan dengan berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan baik. Oh ya, baik Bu. Setelah saya melakukan observasi terhadap apa yang telah Marisa lakukan kegiatan coaching tadi, saya juga mendengarkan Ibu sudah baik ketika coaching sedang menceritakan permasalahannya. Ibu Marisa juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, serta Ibu Marisa juga membantu coaching menemukan masalahnya. Sudah dilakukan sesuai dengan alur cerita yang kita pahami bersama. Selain itu, saya ingin mengajukan pertanyaan, kompetensi apa yang lain yang ingin dikembangkan Ibu setelah kegiatan coaching ini Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti setelah saya berlatih terus untuk praktek coaching, yang pertama saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ininya agar coaching tersebut itu dapat menggali atau menemukan solusi atas masalah yang coaching itu alami. Baik Bu, dari hasil coaching tadi, ketercapaian pengembangan diri yang sudah diinginkan tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Saya harap pada pertemuan coaching berikutnya juga bisa berjalan lebih lancar lagi ya teman saya. Ya, terima kasih atas kegiatan coachingnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siklus 3. Peserta B sebagai supervisor diperankan oleh Ulsana Puji Lestari. Peserta C sebagai coach diperankan oleh Bapak Supriyadi. Peserta A sebagai coach diperankan oleh Marisa Aprianti. Oke, selamat siang Pak Supri. selamat siang Bu Sana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan coaching. Oke, Pak Supri mau mempraktekkan coaching nanti dengan Bu Marisa. Saya ingin berdiskusi. Boleh ya Pak? Ya Bu, silakan Bu. Yang pertama saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian coaching nanti. Ya. Yang pertama itu mengenai alur tirta. Nanti apakah Pak Supri itu dalam melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ya? Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan yang dilemparkan ke coaching itu sudah berbobot, sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coaching, dan yang
Kemudian selanjutnya adalah apakah respon dari coach itu sudah sesuai, jawabannya itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Supri berikan. Dan yang terakhir, jangan lupa nanti prinsip coaching yaitu harus berbasis kemitraan, prosesnya kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Gitu ya Pak? Iya Bu, baik Bu. Nanti saya akan mencoba melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak? Iya boleh, silakan. Nah, yang pertama, kompetensi coaching yang ingin Bapak Supri kembangkan nanti itu apa Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya tentang kompetensi inti kegiatan coaching Bu. Yang pertama itu ada kehadiran jenuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang secara spesifik yang ingin Pak Supri kembangkan nanti saat coaching itu apa? Untuk kompetensi yang secara spesifik, saya ingin mengembangkan kemampuan saya atau kompetensi saya yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot supaya coach dapat menemukan solusinya Bu dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti saat coaching itu apa Pak? Untuk indikator pencapaian setelah kegiatan coaching dilaksanakan, yaitu saya menginginkan bahwa coach tersebut dapat mengetahui cara-cara mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dia dapat menemukan solusi dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti Bu. Baik, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Gitu ya Pak? Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita bisa bahas kembali setelah kegiatan 3. Selamat sore Bu Marisa. Selamat sore Pak Supri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Supri hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Marisa. Bu Marisa, saya amati beberapa hari ini Bu Marisa nampaknya sepertinya ada permasalahan dalam minggu-minggu ini. Apakah Bu Marisa bercerita dengan saya tentang apa yang sedang dihadapi oleh Bu Marisa? Ini Pak, sebenarnya itu bukan masalah saya sendiri ya Pak. Saya melihat lingkungan di sekolah saya itu ada, maksudnya guru banyak yang mengajar sesuai monoton lah Pak, secara dengan cara ceramah seperti itu. Jadi sepertinya anak-anak itu bosan. Nah, jadi saya sedang berpikir bagaimana caranya agar guru-guru yang lain itu bisa mengajar yang efektif atau yang anak-anak menyukai dan dapat diserap materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu Pak. Oh baik. Sebelumnya kita tentukan dulu ya Bu ya. Nanti tujuan akhir dari obrolan ini itu menurut Ibu apakah tujuan akhir yang ingin Ibu peroleh dari kegiatan coaching ini? Ya, tujuannya saya mengharapkan lah ya Pak, nanti setelah kita obrolkan atau proses coaching ini, saya mengharap agar guru-guru yang ada di sekolah saya itu mengajar dengan berbagai model pembelajaran atau model atau metode pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi seperti itu Pak. Oh, baik Bu. Lalu apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bu? Ya, untuk ukuran keberhasilannya, selain guru-guru itu bisa mengajar dengan berbagai model dan metode, juga siswa itu dapat berprestasi Pak, berprestasi baik akademiknya, intinya akademiknya, seperti itu Pak. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama mencoba mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang Bu Marisa hadapi. Kira-kira
permasalahan itu penyebabnya apa ya Bu ya? Mungkin ini ya Pak, dari gurunya itu banyak yang senior mungkin ya Pak. Jadi untuk masalah IT jadi masih agak berkurang seperti itu Pak, karena mungkin sebagian masih banyak yang guru-guru senior gitu Pak. Baik, dari tingkatan ketercapaian misalkan kita buat skala 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sudah berjalan di sekolah itu sudah di level berapa ya Bu? Menurut saya itu mungkin ya ada di posisi level 5 mungkin ya Pak, karena ya tidak semua ya Pak menggunakan metode cerahan seperti itu. Ada beberapa guru yang sudah mengajar dengan metode IT, ada yang menggunakan LCD dan berbagai metode, tapi ya masih sebagian seperti itu yang belum. Jadi mungkin pada posisi level 5 seperti itu Pak. Baik Bu, selanjutnya apa kelebihan Bu Marisa dalam menghadapi permasalahan yang sedang Bu Marisa hadapi? Setiap orang kan punya kelebihan untuk mencari solusi dari permasalahan. Kira-kira potensi yang ada pada diri Bu Marisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya itu apa Bu? Ya, menurut saya ya potensi yang sudah ada pada diri saya itu menguasai IT lah Pak. Paling tidak saya apabila saya tidak bisa, saya bisa belajar lewat YouTube atau berbagai platform-platform lainnya seperti itu. Jadi saya bisa pada IT-nya seperti itu Pak. Sangat bagus, saya apresiasi sekali karena Bu Marisa di samping selain masih muda, masih aktif terus untuk belajar ya Bu ya, meningkatkan kompetensi yang dimiliki untuk kemajuan atau perkembangan di sekolah yang Bu Marisa. Selanjutnya dari kelebihan yang Ibu punya itu, kira-kira Bu Marisa itu akan menggunakan strategi apa Bu untuk menyelesaikan permasalahan tadi di sekolah yang guru-guru senior itu kebanyakan masih menggunakan cara belajar yang konvensional Bu? Mungkin strategi yang dapat saya ambil yang pertama mungkin saya mentor mungkin ya Pak, mentor dari per guru lah kayak gitu. Saya rekan sejawat ya, untuk rekan sejawat yang masih menggunakan metode mengajarnya konvensional seperti itu, mentor dengan rekan sejawat. Terus mungkin saya akan memanggil atau teman yang lain yang sudah bisa untuk mengajari rekan sejawat yang belum bisa seperti itu Pak. Baik Bu, kira-kira rencana aksi nyata yang Bu Marisa akan lakukan mengenai kegiatan permasalahan yang sedang Bu Marisa hadapi itu, rencana aksi nyatanya itu seperti apa Bu? Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya menggunakan mentor ini. Terus selanjutnya juga saya mungkin akan mengadakan workshop, tapi workshopnya workshop secara kombelnya kan di sekolah saya sudah ada kombel, jadi mungkin saya akan mengisi pada kombel tersebut. Sangat bagus ya, jadi di sekolah Bu Marisa sudah terbentuk komunitas belajarnya ya Bu ya. Ya, itu bisa menjadi sebuah wadah atau ajang untuk antara guru dengan guru lain itu saling berbagi praktek baik ya Bu. Selanjutnya, adakah program yang Ibu Marisa prioritaskan untuk beberapa minggu ke depan ini? Saya yang akan saya prioritaskan itu guru yang menggunakan metode mengajarnya konvensional agar bisa mengajar dengan berbagai metode lah. Paling tidak menggunakan LCD, dapat memasang LCD, menggunakan LCD, terus dapat mempresentasikan menggunakan PPT seperti itu. Ya, baik. Lalu kira-kira Bu Marisa dalam menyusun rencana aksi nyata, melaksanakan dan tindak lanjutnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama itu dalam menyelesaikan semua yang direncanakan itu? Mungkin ya Pak, karena sekarang ini kan
anak-anak masih ada semester ya, semester sumatif. Mungkin nanti setelah selesai tes sumatif, antara 1 minggu saya persiapan untuk mentor dengan rekan sejawat. Saya siapkan untuk membuat PPT atau membuat modul ajar yang lebih bagus seperti itu, Pak. Baik Bu, jadi Mbak Lisa sangat baik sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin nanti di sela-sela anak-anak selesai mengerjakan penilaian sumatif kan ada juga waktu anak-anak tidak pelajaran ya Bu ya. Mungkin waktu itu bisa digunakan supaya bisa lebih efektif. Selanjutnya ukuran keberhasilan yang akan Ibu Malisa lakukan itu apa itu ya kompetensi yang atau indikator pencapaian bahwa kegiatan yang Bu Malisa itu dapat dikatakan berhasil, itu ukurannya apa Bu? Indikator agak tetap capaian yang saya lakukan itu minimal ya Pak, saya dapat dari 6 guru yang masih mengajar secara konvensional, saya dapat 3 atau 4 guru yang dapat berubah cara proses mengajarnya. Berarti indikatornya yaitu bahwa guru yang melakukan pembelajaran konvensional itu bisa mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin setiap hal itu pasti kan ada hambatan ya Bu. Kira-kira Ibu sudah mengidentifikasi hambatan apa yang akan dihadapi atau mungkin apa yang kekurangan apa yang sehingga program yang akan dilaksanakan itu dapat terkendala Bu? Hambatannya mungkin dari ini ya Pak, dari guru tersebut. Mungkin guru tersebut kan sudah saya motivasi untuk proses belajarnya seperti ini, tapi dari diri sendirinya tidak mau untuk merubah, itu sebagai hambatan saya seperti itu Pak. Berarti hambatannya pada personal masing-masing guru ya Bu ya. Jadi mungkin ada tingkat kemauan belajar atau tidak. Ya. Selanjutnya dengan mengetahui hambatan itu nanti cara untuk mengatasinya bagaimana Bu? Ya mungkin untuk cara mengatasinya saya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk memberikan pengertian, karena saat ini perkembangan zamannya sudah berbeda, tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya seperti itu. Siswanya juga berbeda latarnya seperti itu. Ya, tadi Ibu menyampaikan bahwa akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Selain kepala sekolah, lalu siapa lagi Bu yang mungkin bisa membantu Ibu menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Dengan rekan sejawat mungkin guru tersebut pasti mempunyai bestie atau teman baik. Oh, iya. Saya mendekati bestie-nya untuk membujuk agar mau membuka diri merubah proses pembelajarannya. Baik Bu, sangat baik sekali rencana yang Bu Malisa lakukan ini. Lalu dengan tindak lanjut rencana aksi nyata yang akan Ibu Malisa nantinya, misalkan Ibu sudah berhasil melaksanakan itu, apakah nanti akan Bu Malisa berbagi praktek baik dengan rekan-rekan di satu sekolah atau mungkin pada satu wilayah Derbin atau bagaimana? Mungkin ini ya Pak, nanti saya praktekkan dulu ke sekolah saya, jika memang itu efektif dan berhasil, paling tidak 80% dari guru sekolah saya dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya akan mencoba berbagi praktek baik untuk sekolah-sekolah di Derbin saya, gitu Pak. Baik Bu, semoga nanti apa yang Ibu Malisa rencanakan bisa berjalan dengan baik. Saya sudah dapat dari informasi yang Ibu Malisa sampaikan tadi. Semoga itu bisa menambah wawasan kita semua dan berbagi, dan semoga bisa terlaksana dengan baik, dan indikator yang tadi sudah disampaikan Bu Malisa semoga dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Malisa atas kesempatannya. Mungkin dari kegiatan ini
dan Ibu Marisa sudah dapat menentukan sendiri solusi yang apa yang seharusnya Ibu Marisa lakukan. Sekarang tinggal tanggung jawab Ibu Marisa untuk melaksanakan atau berkomitmen bahwa akan melaksanakan apa yang tadi sudah dijelaskan dan dapat ditularkan kepada rekan guru yang lain. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sekarang saya merasa lega karena sudah bercerita kepada Bapak dan saya akhirnya juga bisa menemukan solusi sendiri masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Sama-sama Pak. Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Supri, sudah melakukan coaching? Alhamdulillah sudah Bu. Tadi saya sudah selesai melakukan kegiatan coaching bersama Bu Marisa. Ya, alhamdulillah juga saya juga tadi bisa mendampingi, melihat, mengobservasi Pak Supri dan Bu Marisa. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah tadi berkat kegiatan coaching Bu Marisa dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Nah, tadi saya sudah mengobservasi dan sekarang saya ingin melakukan pasca observasi. Iya Bu, silakan. Boleh ya? Ya. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Pak Supri. Yang pertama, saya ingin bertanya apa yang sudah dilakukan Pak Supri saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Supri inginkan. Oh baik Bu, tadi saya selama melaksanakan kegiatan coaching, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita ya Bu. Yang pertama dengan saya menentukan tujuan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dicapai. Yang kedua dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga dengan membuat rencana aksi nyata apa yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu dengan tanggung jawab atau tindak lanjut setelah kegiatan direncanakan bagaimana diimplementasikannya Bu. Selain itu saya juga sudah berusaha mendengarkan secara penuh dan saya juga menyampaikan pertanyaan berbobot supaya coach dapat menemukan sendiri solusi yang ia temukan untuk menghadapi permasalahan yang dia hadapi saat itu. Nah, sepertinya yang tadi Pak Supri sampaikan kepada saya itu cocok dengan catatan hasil observasi saya selama Pak Supri dan Bu Marisa itu melakukan coaching. Saya akan menyampaikan ya Pak hasil observasinya. Ya Bu, silakan Bu. Nah, ternyata tadi selama Pak Supri melakukan coaching, Pak Supri sudah runtut alur ceritanya dari tujuan, masalah, kemudian merumuskan bersama rencana aksi nyata, dan yang terakhir adalah mengenai tanggung jawab atau Pak Supri menekankan komitmen tanggung jawab dalam melaksanakan aksi nyata tersebut. Kemudian juga Pak Supri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bebas dari asumsi, justifikasi, sehingga coach itu dapat mengeksplor sendiri secara kreatif dan kritis untuk mencapai solusi yang sesuai untuk diterapkan. Kemudian Pak Supri juga sudah pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat-sangat berbobot sehingga sangat dikembangkan kemampuan pertanyaan berbobot itu Pak. Mungkin untuk kedepannya nanti dapat Pak Supri bisa berkembang lagi mengenai kemampuan bertanya secara berbobot itu. Dan yang terakhir adalah Pak Supri sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sehingga respon dari coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Supri. Kemudian pertanyaan terakhir Pak. Ya Bu, silakan. Kompetensi apa lagi yang selanjutnya ingin Pak Supri kembangkan agar Pak Supri menjadi coach yang handal begitu di kemudian hari? Ya, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya, saya akan selalu berlatih dan saya akan berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach itu dapat
menyampaikan atau menemukan gagasan ide Bu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu, saya juga akan selalu berusaha mendengarkan secara penuh supaya coach itu ketika bercerita itu tidak ada yang disembunyikan dan bisa terselesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan dengan catatan sering berlatih. Baik, saya setuju karena Pak Supri sudah tadi proses coachingnya sudah menyampaikan pertanyaannya, sudah berbobot, sudah hot, sehingga ditemukan solusi yang terbaik dan masalah coaching sudah teratasi. Terima kasih Pak sudah melaksanakan coaching dengan baik. Saya sudah mengobservasi dan sudah menyampaikan data berdasarkan hasil di lapangan. Baik Bu Sana, terima kasih juga karena Bu Sana sudah mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan tadi bersama Bu Marita. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.